welcome to my channel. Jangan lupa subscribe ya. Akhirnya ini yang kupilih, membawa anak-anak pindah pergi jauh dari masalah. Bukan maksud menghindar, hanya saja aku tidak ingin terlibat dalam masalah yang lebih besar lagi. Mengetahui putriku jatuh cinta pada suamiku, rasanya hidup ini hancur. Dia yang kuanggap anak kecil sudah memiliki perasaan itu. Entah apa salah dan dosaku hingga harus berada di situasi ini. Aku keguguran. Iya, bukan aku yang sengaja menggugurkannya. Tadinya aku memang berniat melakukan itu. Untuk apa dibesarkan jika nanti hidupnya tidak akan jauh beda dengan kakak-kakaknya? Untuk menjadi suami dan ayah dari satu orang istri, aku yakin Satya mampu. Namun, untuk dua orang istri, dalam tahap yang sedang kami jalani pun dia sudah gagal. Poligami tidak semudah ucapan. Adil, yang namanya manusia biasa pasti sulit untuk adil. Untung saja Tuhan sayang padaku. Dia tidak membiarkanku melakukan sebuah tindak kejahatan dengan membunuh darah dagingku sendiri. Aku bersyukur karena itu. Bukan karena aku tidak menyayangi calon anakku, tetapi justru karena aku sangat menyayanginya. Aku lega dia tidak sempat hadir ke dunia. Bicara cinta, aku memang mulai mencintai Satya. Waktu yang singkat ini, nyatanya dia berhasil mengambil hatiku. Bahkan sampai sekarang bagaimana malam pertama kami pun selalu sukses membuat hatiku berdesir. Aku wanita yang haus belayan. Anggap saja demikian. Nyatanya saat aku menikah dengan Mas Pras, saat kondisi dia sedang merintis usahanya, saat dia benar-benar gila kerja. Bahkan malam pertama kami pun kami lalui sendiri-sendiri. Karena saat itu dia harus lembur di proyek yang kebetulan mendapat kendala. Aku menjadi seorang istri yang akhirnya terbiasa apa-apa sendiri. Mas Pras hanya seperti ATM hidup untukku. Ya, segala sesuatunya dia ukur dengan uang. Hinaan di masa lalu yang membuatnya demikian. Begitu juga dengan Paman Pram. Salah satu sebab dia berpisah dengan kekasihnya, ya karena dia bukan siapa-siapa, selain juga karena beda agama. Aku senang ketika mendapat kabar ada kemungkinan Bening anak kandung Paman Pram. Setidaknya melalui pernikahanku dengan Satya, dia bisa bertemu dengan keluarganya. Pernikahanku dengan Mas Pras memang baik-baik saja jika dilihat dari luar. Namun, dalamnya hanya aku yang bisa merasakan. Aku memiliki suami, nyatanya aku kesepian. Kalau saja aku bukan wanita baik-baik, bisa saja aku meminta cerai. Lebih parah, aku mencari perhatian dari pria lain. Keadaan itu tidak hanya aku yang mengalami. Anak-anak juga merasakan itu. Memiliki ayah, tetapi seperti tidak memiliki ayah. Perasaan Anis pada Satya memang salah. Namun tidak sepenuhnya putriku yang salah. Karena itulah, aku memilih pergi. Aku takut jika aku tetap bersama Satya, perasaan Anis akan semakin terpuruk dan menjadi bom waktu. Aku tidak mau itu terjadi. Kami akan hidup bertiga, hanya ada aku, Anis, dan Iqbal. Aku akan mengabdikan sisa hidupku untuk mereka. Ya, hanya untuk mereka. Aku akan berusaha untuk menjadi ibu yang baik. Tidak boleh egois lagi. Jam baru menunjuk ke arah angka 4. Azan subuh juga belum berkumandang. Namun, Bening sudah berada di kamar mandi akibat rasa mual yang sudah tak bisa ditahannya.
Satya yang meraba area tempat tidur sebelahnya kosong langsung terbangun. "Ning, sayang," panggilnya. Bukan jawaban yang Satya dapat, tetapi suara orang muntah yang berasal dari kamar mandi. Seketika Satya turun dari ranjang dan berlari ke kamar mandi. "Sayang, kamu kenapa?" tanya Satya khawatir. "Mual, Mas." Dengan sigap Satya langsung memijit tengkuk sang istri. Usai mengeluarkan semua isi perutnya, Bening langsung memeluk Satya. Pria itu pun langsung menggendongnya, membawa kembali ke tempat tidur. "Gini aja," rengek Bening saat Satya akan bangun. Posisinya Bening sedang memeluk Satya. Hidungnya tepat di ketiak pria itu. "Aku buatin teh hangat dulu." Bening menggeleng. "Gak mau, kayak gini aja udah buat aku lebih baik. Aku nyaman kayak gini." Tidak ada hal lain yang bisa Satya lakukan. Ia menuruti sang istri untuk menemani di ranjang. "Apa kamu pengen makan sesuatu? Biar nanti sebelum ke kantor aku belikan dulu." Mendengar hal tersebut, Bening justru menangis. "Loh, kenapa sayang? Ada yang sakit?" Bening menggeleng. "Aku minta maaf, tapi apa bisa sehari ini aja Mas nggak kantor? Aku pengen ditemenin Mas." Satya merasa aneh dengan sikap sang istri. Namun ia kemudian ingat, pasti istrinya sedang mulai yang namanya ngidam. "Baiklah, aku bilang ke ayah dulu ya." "Apa ayah nggak akan marah?" "Pasti enggak sayang, apalagi ini untuk putri dan calon cucunya." Bening mengangguk setuju. Pagi itu menjadi awal segalanya. Sikap Bening berubah 180 derajat, bertambah manja dan cengeng. Namun Satya tetap sabar dan telaten menghadapinya. Bahkan hari-hari berikutnya, Bening ikut ke kantor. Ruangan Satya disulap menjadi ruangan yang nyaman untuk Bening dikala dia menemani sang suami. Satya pun menjadi lebih tenang dalam bekerja, karena bisa tetap mengawasi istrinya. Selain manja dan cengeng, Bening juga bertambah agresif dan cemburuan. Satya tidak boleh mengumbar senyum kepada lawan jenis. "Mas bisa nggak sih nggak usah seramah itu sama wanita lain? Nanti dianya baper, repot." Mendengar itu tentu saja Satya tersenyum geli. Hebat si jabang bayi bisa membuat mamanya seperti orang lain. "Dianya baper atau kamunya yang baper, cemburu?" Goda Satya sambil memainkan alisnya. "Kalaupun aku cemburu ya wajar, aku kan istri kamu." "Iya, aku malah seneng kalau karena sekarang kamu gak selempeng dulu." Satya menarik Bening untuk duduk di pangkuannya. "Kamu jadi lebih ekspresif dan lebih mencintai diri kamu sendiri." "Aku rasa ini hanya karena aku hamil, jadi perubahan hormon," jawab Bening sambil memainkan bibir Satya dengan ibu jarinya, menekankannya. "Hei, kamu tahu, sekarang aku jadi gampang terbakar. Kamu mau menggodaku di sini?" "Sedikit saja." Bening memegang pipi Satya dengan kedua tangannya, mendekatkan wajahnya ke wajah sang suami, hingga bibirnya berhasil mencium bibir pria yang semakin hari semakin menjadi candu untuknya. Wanita itu merubah posisi duduk menjadi mengangkang. Ia memang menggunakan celana kulot, jadi lebih leluasa bergerak. Gayung bersambut, Satya membalas kecupan demi kecupan yang Bening berikan, hingga tanpa sadar pintu terbuka. Sorry, ayah mengganggu." Mendengar suara Pram, Bening dan Satya langsung menghentikan aktivitasnya. Pipi mereka memerah karena malu. Pram pun merasa tidak enak karena langsung nyelonong masuk. Ia lupa jika sekarang sang putri juga ikut menantunya ke kantor. Bening turun dari pangkuan Satya, kemudian duduk di samping sang suami. "Ayah keluar aja ya." Pram sudah akan keluar, tetapi Bening mencegahnya. "Gak usah ya, silakan saja kalau ada yang mau dibahas sama Mas Satya." "Oh, gak ada yang terlalu penting juga." Berusaha menghilangkan rasa malu dan tidak enak, ketiganya akhirnya mengobrol bersama.